Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Haliki pada pertemuan ke-14 di mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan 13 ya kan. Kita sudah membahas tentang lebih spesifik tentang apa itu poktan, gapoktan dan sebagainya. Nah, sekarang kita membahas lebih lanjut lagi bahwasanya ada bentuk kelembagaan pada agribisnis selain poktan dan gapoktan. Maka di sini saya akan menjelaskan bentuk kelembagaan pada agribisnis selain yang sudah kita bahas sebelumnya. Harapannya setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, kalian akan mampu menjelaskan bentuk-bentuk kelembagaan agribisnis dan faktor yang mempengaruhi pemilihan bentuk kelembagaan agribisnis. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 hal yang kita bahas, yaitu kepemilikan tunggal, partnership, dan koperasi. Nah, untuk yang pertama kita bisa bilang ada namanya kepemilikan tunggal ataupun usaha sendiri gitu kan. Nah, kepemilikan tunggal itu merupakan kelembagaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh perorangan atau keluarga. Nah, pemilik memiliki kendali penuh terhadap kelembagaan yang dia miliki, keuntungan serta kerugian menjadi tanggung jawab sendiri. Nah, artinya kepemilikan tunggal itu adalah boleh jadi bentuk sebuah lembaganya itu, misal nih saya ambil contoh dia berusaha pada penjualan input produksi, contohnya gitu kan. Nah, usahanya itu bisa dalam bentuk usaha dagang, kepemilikan sendiri. Nah, itu merupakan salah satu contoh lembaga agribisnis di luar yang namanya Gapoktan, Poktan, dan koperasi. Nah, karena koperasi yang kita bahas lagi nanti. Nah, itu sebagai contohnya, di mana ketika dia memiliki kepemilikan tunggal, dia memiliki apa ya, beban tanggung jawab sendiri terhadap usahanya. Sehingga setiap risiko-risiko yang mungkin timbul dari adanya menjalankan usaha tersebut, itu akan ditanggung oleh perorangan ataupun sistemnya keluarga. Apa sih kerugian ketika kita memilih membuat lembaga agribisnis kepemilikan tunggal? Nah, yang pertama itu adalah kepemilikan tunggal tidak terdapat pembeda antara aset bisnis dengan aset sendiri, sehingga menimbulkan unlimited liability. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, pasti yang namanya usaha dagang itu dia tidak bisa memisahkan antara aset bisnisnya yang mana dan aset sendirinya. Contohnya gimana, Pak? Misal nih, dia punya rumah yang dia usahakan sekaligus sebagai tempat tinggal dan tempat usahanya. Itu bisa jadi contoh. Nah, apa arti unlimited liability? Artinya dia memiliki hutang yang tidak terbatas karena kita tidak bisa membedakan antara hutang rumah tangganya, ya kan, dengan hutang usahanya seperti itu. Jadi dia tidak memiliki apa batasan dari hutang itu. Jadi misal dia melakukan pinjaman KPR ataupun rumah misalnya ya kan. Nah, di satu sisi juga dia juga melakukan pinjaman juga kepada yang namanya pihak perbankan untuk menunjang usahanya. Nah, ketika usaha sudah selesai dia lunasi, tetapi untuk KPR-nya belum selesai dia lunasi. Begitulah seterusnya. Makanya nanti tidak ada yang namanya apa ya, unlimited liability karena tidak jelas antara aset bisnisnya dengan asetnya sendiri. Yang kedua adalah keterbatasan modal. Yang namanya kepemilikan tunggal dan biasanya modal itu adalah modal pribadi atau mungkin dia modal keluarga, itu memiliki keterbatasannya masing-masing. Nah, di mana seseorang itu ada batasan kemampuan dia untuk memodalkan sebuah usahanya. Apakah mungkin hanya bisa 1 miliar atau mungkin cuma bisa mampunya 100 juta dalam menjalankan operasionalnya dan sebagainya. Jadi ada keterbatasan dalam permodalan. Selanjutnya adalah kepemilikan tidak memiliki stabilitas dan kontinuitas karena bergantung pada perorangan. Kalau misalnya dia sifatnya adalah kepemilikan sendiri, usaha sendiri, dia itu masih kita bisa bilang apa ya, stabilitas usahanya itu akan terombang-ambing gitu lah, kita bisa bilang gitu kan. Tidak jelas kalau misalnya sebuah usaha tersebut tidak memiliki visi misi yang memang jelas gitu. Dan bisa kita bilang juga kontinuitasnya
sangat tergantung kepada seseorang, yaitu yang mengoperasikan usaha tersebut. Sangat dititik beratkan kepada orang tersebut gitu. Jadi karena tadi kita bilang bahwasanya kerugian yang akan dihadapi oleh perorangan, jadi perorangan tersebutlah yang akan menjadi apa ya, tulang punggung keberlanjutan usaha dagang tersebut gitu. Apakah bisa dilanjutkan lagi atau mungkin akan mengalami kerugian dan sebagainya. Nah, itulah merupakan kerugian dari jenis kelembagaan agribisnis kepemilikan tunggal. Yang kedua adalah ada lembaga agribisnis yang sifatnya partnership ataupun kemitraan. Jadi kemitraan ini bisa kita jelaskan by definisi adalah kelembagaan yang berbentuk perkumpulan dua orang atau lebih yang menjalankan sebuah bisnis. Kalau yang tadi dia hanya sendiri aja menjalankan usahanya gitu kan, bisa itu dalam bentuk usaha dagang, bisa juga dalam bentuk persero ataupun korporasi mungkin saja gitu kan. Nah, di sini dia sifatnya partnership ataupun kerjasama kemitraan antar dua orang. Gitu. Jadi intinya adalah minimal adanya perkumpulan dua orang. Jadi boleh lebih, kan? Boleh lebih. Di mana pada proses kemitraan ini dibutuhkan sebuah persetujuan secara tertulis untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Karena ketika kita menjalankan sebuah lembaga agribisnis yang memiliki sifat kerjasama ataupun partnership antara dua orang, ada dua pemikiran yang berbeda. Nah, hal tersebut akan menimbulkan apa? Mungkin aja di tengah jalan ada perbedaan apa ya, ada perubahan-perubahan sifat dari antar seorang tersebut. Kalau tidak ada yang mengikat antara kedua orang tersebut, yang terjadi malah akan bubar usahanya. Lembaga agribisnis ini tidak akan berjalan secara lancar lagi. Seperti itu. Makanya ketika kita melakukan sebuah proses kemitraan sebagai lembaga agribisnis gitu kan, kita harus memikirkan ataupun membuat persetujuan yang mungkin kita bisa mengajukannya kepada notaris ataupun sebagainya agar kemitraan itu bisa berjalan secara lancar dan maksimal. Ya, kita bisa bagi dua kemitraan itu. Yang pertama adalah kemitraan umum dan kemitraan terbatas. Kemitraan umum itu ialah setiap mitra individu terlepas dari persentase modal yang dikontribusikan, memiliki hak dan kewajiban yang sama kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian kemitraan. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan sebuah kerjasama, ya kan, antar perorangan ini, dia tidak ada menyebutkan berapa persentase modal minimal yang harus diberikan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mungkin punya modal lebih besar daripada teman saya bisa aja kasih kontribusi yang lebih besar daripada teman saya, seperti itu. Nah, dan hak dan kewajibannya itu sama gitu loh. Misalnya kita membuat usaha membuat apa ya, partnership dalam lembaga yang akan memberikan pemasaran misalnya gitu, pemasaran produk pertanian. Gitu. Tanggung jawab saya dengan partner saya itu adalah sama, bagaimana caranya menjual produk-produk yang dihasilkan. Artinya tidak ada hak dan kewajiban yang berbeda gitu. Kecuali kita udah membagi-bagi tugas gitu kan. Kamu tugasnya seperti ini dan kamu lagi tugasnya seperti ini. Nah, itu akan kita bahas lagi di kemitraan terbatas. Jadi kemitraan terbatas itu adalah semua kemitraan diwajibkan oleh hukum untuk memiliki setidaknya satu mitra umum yang bertanggung jawab atas operasi dan kegiatan bisnis, tetapi dimungkinkan bagi mitra lain untuk terlibat dalam bisnis secara terbatas. Maksudnya seperti ini. Misal kita menjalankan kemitraan gitu kan, menjalankan kemitraan, lembaga kemitraan dalam aspek overall ya, overall agribisnis misalnya, mulai dari penyediaan input, baru on farm sampai kepada yang kita sebut dengan pemasaran gitu. Mungkin kita bisa bagi-bagi. Mitra A itu bertanggung jawab kepada yang namanya membuat memastikan input produksi. Nanti mitra B dia diwajibkan untuk memenuhi yang namanya bagaimana keberlangsungan dari on farmnya bagaimana teknik bercocok tanamnya, penggunaan pupuk yang seperti apa dan sebagainya. Nah, sedangkan mitra yang C nanti bisa kita berikan bagaimana dia menjalankan operasional pemasarannya seperti apa gitu. Itulah kemitraan terbatas. Kita melakukan kemitraan, tapi kita memberikan tanggung jawab yang terpisah antara satu mitra dengan mitra yang lain. Gitu. Jadi tanggung jawabnya itu nggak tanggung jawab secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Itu perbedaan antara kemitraan umum dengan kemitraan terbatas. Apa sih keuntungannya kalau kita menjalankan kegiatan secara partnership gitu?
Yang pertama adalah biaya modal yang dibutuhkan minim. Nah, udah pasti minim. Karena sifatnya kalau partnership ini setiap stakeholder pasti memiliki tugasnya masing-masing gitu. Apakah dia kayak tadi kita membagi 3 dari setiap subsistem. Ada yang namanya subsistem apa ya? Penyediaan input, on farm, dan yang satu lagi namanya pemasaran. Nah, udah kita kasih aja mereka untuk mengolah setiap subsistem masing-masing. Gitu. Itulah kelembagaannya. Sehingga biaya modalnya akan lebih minim gitu. Yang harusnya dia secara menyeluruh dia handle, ini cukup hanya satu titik aja yang dia ini kan. Lalu partnership seperti sebuah tim di mana setiap anggota memiliki tanggung jawab yang sama. Kalau tadi kepemilikan tunggal, dia hanya menitik beratkan kepada perorangan saja. Tetapi ketika dia sudah bersifat partnership gitu kan, ini menjadi sebuah tim. So partnership as a team. Jadi nggak lagi terpecah belah gitu, walaupun dia memiliki tugasnya masing-masing gitu. Nah, tanggung jawab keberhasilan dari sebuah lembaga partnership ini apa ya, menjadi suatu hal tanggung jawab yang bersama. Lalu yang ketiga adalah partnership itu akan membagi tanggung jawab dalam usaha tani dan salah satunya bertanggung jawab dalam proses pemasaran dan yang lainnya bertanggung jawab dalam operasional gitu. Kayak saya bilang tadi. Jadi kita bisa membagi-bagi nih. Mitra A dia untuk proses penyediaan input, mitra B dia on farm-nya, yang mitra C dia tanggung jawab pada operasionalnya gitu. Jadi walaupun dia sifatnya terpisah gitu kan, tapi mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan produktivitas ataupun keuntungan dari lembaga agribis tersebut. Baru apa kerugian dari partnership? Kerugiannya adalah hanya satu. Ketika kita bicara tentang partnership, yang lebih dari satu orang ataupun satu usaha yang ada dalamnya, secara otomatis yang menjadi hal yang menjadi apa ya, titik kritisnya adalah keberlanjutan dari partnership tersebut. Kenapa demikian? Pasti saja ketika kita menjalankan sebuah apa ya, sebuah usaha gitu kan, sebuah usaha dalam bidang apapun itu, yang namanya kegiatan kemitraan itu pasti akan ada nanti di perjalanannya ada yang apa ya, tidak sesuai dengan eee, bukan persyaratan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, hal tersebutlah yang menjadi kerugian dari partnership. Makanya tadi di awal ketika kita berbicara tentang kemitraan partnership, harus dilandaskan dengan yang namanya hukum-hukum yang kuat, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah koperasi. Koperasi ini kita bisa bilang bahwasanya kepemilikannya, pengoperasiannya, dan pengawasannya itu dari anggota oleh anggota. Jadi semuanya itu dijalankan oleh anggota-anggota koperasi. Koperasi punya komitmen, di mana dia harus membantu anggota, yang pertama itu untuk meningkatkan harga jual produknya, gitu. Ataupun juga dia bisa juga concern kepada bagaimana caranya supaya menjalankan proses produksi secara optimum gitu kan dengan mengurangi biaya input yang dikeluarkan oleh petani. Biasa kalau kita ngelihat koperasi-koperasi unit desa yang fokusnya kepada koperasi pertanian ya kan, itu dia akan lebih sinkron dari hulu sampai ke hilir seperti itu. Nah, dia akan mengurangi biaya inputnya dengan mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan anggota koperasinya dan dia akan mengakomodir juga hasil produksinya untuk dijualkan ke step selanjutnya. Apakah diolah dulu atau mungkin langsung dijual ke perusahaan-perusahaan. Selain itu juga koperasi punya tugas juga membantu anggota untuk mencari pasar dan meningkatkan posisi tawar anggota. Itulah dia tugas dari koperasi. Jadi ada 4 tugas koperasi. Yang pertama, meningkatkan harga jual. Kedua, mengurangi biaya input produksi supaya bisa menjalankan produksi secara optimal. Ketiga, membantu anggota untuk mencari pasar dan meningkatkan posisi tawar anggota. Karena sifatnya kalau udah koperasi ini pasti kita bisa bilang berkoloni ya, berkumpul semuanya gitu kan, dan sifatnya adalah kepemilikan bersama. Nah, di sini saya ada buat juga karakteristik koperasi pertanian. Biasanya kepemilikan anggota dan diawasi oleh anggota. Saya bilang tadi. Lalu adanya keterbatasan pengembalian dari
modal. Kalau kita bicara pada koperasi pertanian, ini sangat berbeda dengan yang namanya koperasi simpan pinjam, yang namanya koperasi serba usaha, itu sangat berbeda. Mungkin return yang akan didapat oleh anggota dari koperasi-koperasi tersebut bisa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi yang khusus pada bidang pertanian saja. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena biasanya koperasi pertanian itu mungkin ya kan, karena dia harus mengakomodir semua hal tadi gitu, terus adanya terjadi kalau kita bisa bilang gagal panen, risiko-risiko pertanian relatif lebih tinggi, itu akan menjadi hambatan dalam, pengembalian dari modal usaha sebuah koperasi, seperti itu. Oke, demikian perkuliahan pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa ditanyakan pada e-learning kita ataupun melalui komen yang ada di siaran YouTube saya ini. Terima kasih perhatian adik semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.